Singapura mengeklaim Pulau Batu Putih menjadi wilayah teritorinya. Kemudian DPR Malaysia ini ribut guys. Dan juga masyarakat Malaysia banyak protes dan mengecam hal itu dan meminta pemerintah Malaysia untuk segera merebutnya. Ini parah banget ya guys ya. Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Apa mungkin satu hari nanti ada kerajaan lain masuk, semak semua perkara, mendapati ada pengkhianatan, kita bawa Perdana Menteri pada hari ini ke muka pengadilan. Adakah kita nak teruskan? Saudara-saudari, saya membaca kenyataan media yang dikeluarkan oleh 3 orang mantan menteri. Dia kata apa? Ingin kami tekankan di sini, ianya hanyalah pemakluman di bawah agenda hal-hal lain dan bukannya perbincangan untuk membuat keputusan. Saya pernah berada dalam jemaah menteri. Ramai antara kami berada dalam jemaah menteri. Banyak pun perkara-perkara di bawah hal-hal lain yang ada keputusan. Hatta nota makluman jemaah menteri pun, kalau kementerian lain bawa, kita duduk, kita kata benda ni kita memerlukan penjelasan lanjut, kita akan minta menteri bawa paper lain ke kabinet untuk memberi penjelasan lanjut. Sebab itu saya tekankan di sini berkaitan dengan tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama, collective responsibility. Kita jangan wujudkan keadaan di mana selepas ini Perdana Menteri bawa ke kabinet dan digunakan kes itu agar kita ambil tindakan jenayah terhadap Perdana Menteri tersebut. Saya ambil contoh BlackRock sebagai contoh. Apa mungkin satu hari nanti ada kerajaan lain masuk, semak semua perkara, mendapati ada pengkhianatan, kita bawa Perdana Menteri pada hari ini ke muka pengadilan. Adakah kita nak teruskan? Sebab itu saya kata ahli-ahli parlimen di sini, tak kisahlah pembangkang ke kerajaan. Perkara ini perkara penting, khususnya sahabat-sahabat dalam UMNO. Perkara ini perkara penting. Boleh dikorek sebarang keputusan Perdana Menteri sebelum ini, sehinggalah selepas merdeka melalui RCI dan dibawa ke sini diluluskan untuk kita ambil tindakan. Adakah itu pendekatan yang kita akan ambil? Sebab itu jangan main-main. Ini merupakan satu keputusan yang besar. Perdana Menteri yang disebut mesti melalui perintah dalam warta. Maknanya dia kena bentang dalam warta dan disiarkan. Dia tak bolehlah buat keputusan seorang-seorang sembunyi-sembunyi. Yang buat keputusan seorang-seorang sembunyi-sembunyi, yang Muhammad Senator tahu siapa? Kehilangan Batu Putih. Saya nak cakap, hilang sembunyi-sembunyi. Semua orang tak tahu. Peguam negara cuti 4 hari, garden leave, dipaksa cuti, tak ada orang. 4 hari. Kalau laporan berita ni benar, memang dasar pengkhianat. Sama je perangai macam geng yang pajak Pulau Pinang pada Inggeris dulu. Ini dah masuk kali ketiga dah Pulau Singapura digadaikan pemimpin Melayu kita kepada orang asing. Dulu tahun 1824, pemimpin Melayu serahkan Singapura pada Inggeris. Lepas tu Cina kembali masukkan Singapura ke dalam Malaysia pada 1962. Lalu pemimpin Melayu sekali lagi keluarkan Singapura pada 1965. Ingatkan peristiwa pengkhianatan para pemimpin Melayu bersongkok ini sudah pun tamat. Malangnya berlaku sekali lagi 7 tahun lepas baru saja. Pulau Batu Putih yang sepatutnya kita lawan untuk menjadikan ianya sebagai hak milik kita perlu dilepaskan begitu saja. Orang asing mati pertahankan walau seinci tanah, tapi ini siap satu pulau terus dilepaskan. Dan ini berlaku pada zaman kita masih hidup dan pemimpin pengkhianat itu juga masih hidup. Namun tak ada siapa pun yang mengecam pengkhianat ini. Bahkan semua orang pun masih menyembah beliau persis seorang Nabi. Ingat dia, tanah air kita sejak dulu sampai sekarang digadaikan oleh pemimpin Melayu, ataupun mungkin korang nak cakap dia mamak lah. Tetapi apa yang pasti, faktanya bukan dibuat oleh kaum Cina. Tapi itulah, apapun naratif kita, semua salah Cina, semua salah Lim Kuan Yew, dan semua salah BAP. Moga Allah melaknati para pemimpin negara yang menggadaikan tanah air pada orang asing. Oh ya,
Boleh bongkarkan juga tak senarai nama-nama para pengkhianat yang turut terlibat dalam melepaskan sebuah pulau ini? Tangkap mereka, dakwa mereka, dan gelarlah mereka ini sebagai pengkhianat negara. Dan kepada kawan-kawan Ultra Melayu, boleh bantu ulas sikit pasal ni tak? Cuba spin sikit untuk pertahankan warga emas berusia hampir 100 tahun ini. Saya sangat kecewa dengan tindakan Kerajaan Persekutuan membatalkan rayuan tuntutan Batu Putih. Perdana Menteri ketika itu telah membuat keputusan sendiri setelah dia mengarahkan Peguam Negara cuti berehat, dan ketika itu Kabinet belum lagi dibentuk. A few moments later. Setelah kita menonton video tadi ya, memang di negara Malaysia yang terbaru ini lagi booming guys. Berkaitan dengan Pulau Batu Putih Malaysia diklaim oleh Singapura. Lalu bagaimana ya kebenarannya dan juga sejarahnya? Memang di tahun 1979, Malaysia ini mengukuhkan ya Pulau Batu Putih ini sebagai kedaulatan negaranya, dan Malaysia sudah menerbitkan peta kedaulatan negara Malaysia. Namun setahun kemudian di tahun 1980, Singapura ini memprotes ya peta yang telah diterbitkan oleh Malaysia dan menganggap Pulau Batu Putih itu sebagai wilayah teritori dari Singapura. Nah, kemudian di tahun 1993 kedua negara ini sepakat untuk mengajukan sengketa Pulau Batu Putih ini ke Mahkamah Internasional ataupun ICJ atau International Court Justice ya, ataupun Mahkamah Internasional. Karena Singapura sangat yakin bisa memenangkan sengketa itu. Karena Singapura ini punya bukti-bukti ataupun surat di masa lampau, yaitu pada tahun 1953. Dan di surat itu menerangkan bahwasanya Kesultanan Johor ini tidak memasukkan Pulau Batu Putih sebagai wilayah kedaulatannya. Makanya Singapura ini pede ya untuk mengajukan sengketa Pulau Batu Putih ke Mahkamah Internasional ataupun ICJ. Walaupun begitu, Malaysia ini tetap ngotot dan juga ngeyel. Dan Malaysia mengatakan Pulau Batu Putih ini wilayah Kesultanan Johor. Setelah melihat bukti-bukti yang ada di masa lampau, akhirnya Mahkamah Internasional ataupun ICJ pada tahun 2008 menetapkan Singapura sebagai pemilik sah dari Pulau Batu Putih. Akhirnya Malaysia ini kecewa ya dari hasil keputusan dari Mahkamah Internasional tersebut. Kemudian di tahun 2018 muncul lagi permasalahan tentang Pulau Batu Putih. Dan kabarnya Mahkamah Internasional ataupun ICJ ini menganjurkan untuk Malaysia mengajukan banding ya, dan juga memberikan bukti-bukti kalau misalkan Pulau Batu Putih ini memang benar-benar punya Malaysia. Namun kocaknya, Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu tidak mengajukan banding dan menolak usulan dari Mahkamah Internasional berkaitan dengan anjurannya dengan mengajukan banding dengan syarat memberikan bukti-bukti bahwasanya Pulau Batu Putih ini memang benar-benar punya Malaysia ya. Alhasil Mahkamah Internasional ataupun ICJ mengukuhkan secara sah dan juga paten bahwasanya Pulau Batu Putih milik dari Singapura. Inilah yang membuat Dewan Perwakilan Malaysia ataupun DPR Malaysia ini geram dan juga marah. Dan juga masyarakat Malaysia ini marah berkaitan dengan berita ini. Kok bisa seorang Perdana Menteri membiarkan pulau ataupun tanahnya itu diambil oleh negara lain, diambil secara gratis. Dan berita ini booming di Malaysia dan menjadi perdebatan di Dewan Perwakilan Malaysia. Mereka meminta tanggung jawab dari Perdana Menteri waktu itu ya. Dan masyarakat juga meminta untuk Perdana Menteri pada waktu itu bertanggung jawab dan segera diadili jika memang terbukti melakukan pengkhianatan. Gimana nih tanggapannya guys berkaitan dengan berita ini? Kita juga berharap ya, semoga para pemimpin dari negara kita tidak berlaku seperti ini ya, tidak membiarkan sejengkal dari tanah negara kita diambil oleh negara lain.
Karena seberapa besar dari tanah ataupun wilayah kita, itu wajib kita pertahankan ya. Dan itu juga sudah diajarkan oleh para pahlawan kita. Oke, bagaimana nih tanggapannya untuk netizen Indonesia berkaitan dengan DPR Malaysia ngamuk ya, setelah Pulau Batu Putih ini diklaim oleh Singapura. Oke, jangan lupa komen, baku hantam, dan cerot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Vincent Samulia.